informasi soal tentang budaya yang ada di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ritual ini sudah berlangsung sejak lama dan masih dilestarikan hingga saat ini. Namun diselaraskan dengan ajaran agama Islam yang dianut sebagian besar masyarakat pesisir. Salah satu budaya yang hingga kini masih dilestarikan oleh suku Melayu masyarakat pesisir yaitu tradisi masyarakat pesisir pantai laut. Yang biasa dilakukan adalah ritual atau upacara jamu laut. Ritual jamu laut berasal dari masyarakat Melayu lama yang terus hidup sesuai dengan perkembangan kepercayaan masyarakat pesisir itu sendiri. Kepercayaan atau upacara ini mempunyai asal yang sama dengan asal nenek moyang dari berbagai suku-suku di Nusantara, yakni dari Asia dan kawasan Indochina yang datang sekitar ratusan tahun yang lalu. Tradisi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi masyarakat pesisir. Ritual ini juga bertujuan untuk memberikan persembahan kepada para penunggu laut atau dikenal dengan sebutan mambang laut. Adat jamu laut merupakan tradisi Melayu yang berada di daerah pesisir sebagai warisan leluhur yang perlu dilestarikan. Pelestarian tradisi budaya harus dikuatkan karena merupakan sebagian sejarah yang tidak bisa dilepaskan dari bangsa ini. Kenduri adat jamu laut dalam rangkaian peringatan 3 abad Kesultanan Serdang ini dihadiri Syekh Silau Laut Haji Ibrahim. Mewakili Kesultanan Serdang, Tengku Muhammad Haris Sinar, Tengku Rio, Ketua Yayasan Kesultanan Serdang Tuanku Putri Tengku Mira Sinar, Raja Kesultanan Langkat, anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur, Sekretaris Dinas Perikanan Deli Serdang, Rosemary Sinaga, Sekretaris Ketahanan Pangan Deli Serdang, Ahmad Turmuzi, para kepala desa dan undangan lainnya. Kenduri adat jamu laut yang dilaksanakan di wisata bahari Pantai Alam Serdang, Desa Rugemu, Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Di jamu laut ini mempunyai pantang larang, yakni tidak boleh membawa pulang hidangan termasuk daging kerbau yang sudah masak maupun mentah, serta dilarang mengambil ikan dan buah laut selama 3 pasang. Bahwa di dalam melaksanakan pemilihan kita kurban akan digunakan untuk menyembelih hewan pemilihan untuk mendamaikan bumi. Itulah dasar-dasar daripada hukum yang dipakai oleh para ulama itu, termasuk baik dari Pulau Laut, fatwa seperti itu, sehingga dilaksanakan acara ini telah memohon keselamatan kepada Allah. Untuk itu Pak, ini kan apanya sih yang dipersembahkan ke laut? Yang dipersembahkan ini adalah keselamatan. Bagian dari hewan yang dipersembahkan ini berulang, bagian dari kepala tanduk. Itu istilahnya kalau kita mengatakan makhluk kasar, jadi makhluk yang juga hadir di sini juga melayani untuk mati. Hanya persembahan kepada ada jamuan. Kita menerima tamu, kita juga manusia di rokok, ikan, nasi, juga mutang. Hadir dan kita menyampaikan beberapa masukan. Acara kenduri adat jamu laut ini dipimpin Syekh Silau Laut H. Ibrahim dengan membaca doa dan memohon keselamatan, membuat ritual serta melarungkan ke laut seekor kerbau dengan menggunakan kapal.
sejarahnya jamu laut, bentar. Sejarahnya jamu laut dari versi kesultanan ya, karena kita mewakili kesultanan tuh. Memang pada zaman dahulu kala, sebagaimana diceritakan oleh orang-orang tua kami, bahwa di kesultanan itu yang menjadi rakyat, yang disebut rakyat itu tidak hanya manusia, sebagaimana Allah sudah berfirman bahwa diciptakan jin dan manusia. Jadi di bawah sultan itu ada juga makhluk-makhluk yang lain, yaitu juga terdiri dari binatang dan pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, dan juga makhluk yang berbeda dengan kita. Jadi jamu laut ini khusus kepada makhluk-makhluk yang ada di laut, ya, seperti ikan dan makhluk-makhluk lain selain manusia. Jadi terjadilah perjanjian sebetulnya. Perjanjian ini untuk keseimbangan kehidupan itu tadi, kepentingan manusia dengan keberadaan daripada makhluk-makhluk ini yang juga menjadi sumber kehidupan kita, seperti ikan misalnya. Ikan sumber kehidupan kita. Nah, ikan di laut ini juga mesti kita hargai. Dan kemudian juga yang tinggal di laut itu bukan hanya ikan ya. Nah, mereka juga memiliki kehidupan yang tertentu di laut itu, makhluk-makhluk selain manusia. Nah, ini dibuat sebagai sebuah komunikasi, sebuah kesepakatan untuk membuat alam ini, kehidupan ini bisa lebih seimbang. Ini tidak hanya ada di Kesultanan Sedang, ada juga di Kesultanan Langkat, ya, di Kerajaan Setabat ada juga, ya. Jadi di kesultanan lain, Kesultanan Sumbawa juga punya hal-hal seperti ini. Tapi ini tentunya pada masa lalu. Jadi perjanjian antara pemimpin manusia dengan makhluk yang lain itu untuk sepakat bahwa kita hidup bersama, kita saling membutuhkan dan kita saling menghargai. Itulah kira-kira. Itu kan dalam prosesi itu kan ada larang-larangan. Itu bisa disebutkan Guru? Baik, nah jamu laut ini atau kenduri laut ini dia sebetulnya lebih awal lagi saya jelaskan kenapa dia dibuat. Nah, dia dibuat ini karena misalnya sudah ada tanda-tanda dari alam atau makhluk-makhluk ini. Tanda-tandanya itu apa? Banyak nelayan yang celaka di laut, begitu di darat banyak penyakit, ikan kurang ya diantaranya itu. Nah, itu adalah tanda-tanda di mana ternyata sudah ada ketidakseimbangan. Nah, kemudian ketika dilaksanakan jamu laut ini, artinya kita gantian memberi pada makhluk laut, baik itu ikan dan segala macamnya. Jamu laut ini memang punya pantangan. Beberapanya yaitu khusus untuk para nelayan. Misalnya, kalau dia di sampan, dalam jamu laut ada beberapa larangan. Ya, ada yang khusus untuk nelayan, misalnya jika di dalam sampan tidak boleh melempar suatu barang dari belakang ke depan. Kemudian di dalam jamu laut ini ada pantang larang, yaitu khusus bagi nelayan, jika dia di dalam sampan itu tidak boleh memberikan sesuatu dengan cara melempar dari yang duduk di belakang ke depan. Kemudian kalau dia punya pakaian basahan tidak boleh dijemur di sampan itu. Kemudian kalaupun misalnya ingin buang hajat itu mesti harus di sisi kanan sampan, bukan di kiri. Kemudian tentunya setelah diadakan laksanakan upacara jamu laut ini, para nelayan tidak boleh mengambil ikan atau buah-buah laut. Buah-buah laut itu seperti kerang dan sebagainya, disebut buah-buah laut, dengan durasi 3 kali pasang. Ya, kita mungkin bisa sebut 3 hari 3 malam lah. Nah, hari keempatnya sudah boleh nelayan seperti biasa. Dan kemudian kalau dalam upacaranya, apapun yang disajikan di upacara jamu laut ini tidak boleh dibawa pulang. Nah, walaupun dia misalnya daging kerbau yang kita makan tadi sama-sama gitu, terselip di gigi nih, dibuang di tempat ini. Jadi tidak boleh dibawa pulang.
Nah, untuk pada hari ini tuh kegiatan apa boleh diceritakan? Hari ini tuh Di mana? hari ini itu adalah kegiatan jamu laut di Desa Rugemo, dilaksanakan dalam rangka perayaan 300 tahun Kesultanan Sendang atau 3 abad Kesultanan Sendang 1723-2023. Nah, rangkaian kegiatannya seperti apa jadi Pak? Nah, rangkaian hari ini khususnya ya, rangkaian hari ini tuh dimulai dengan tanggal 19 ya, hari sebelumnya itu dengan doa bersama dulu, bermunajat kepada Allah di lokasi. Kemudian pukul 12 malam kita menyembelih kerbau, dan seterusnya kerbau itu dibersihkan, dagingnya, khusus dagingnya itu diambil untuk kemudian nanti dimasak, tetapi bagian kepala, kulit, kaki, isi perut, jantung semua itu tidak boleh di tulang, tidak boleh diambil. Jadi dia dijahit kembali, dimasukkan lagi, dirangkai seperti kerbau yang utuh. Nah, setelah paginya daging mulai dimasak itu oleh ibu-ibu, dan kemudian ada ritual menyampaikan menyampaikan doa-doa seperti mungkin kawan-kawan tadi sudah melihat, yang dipimpin oleh seorang ulama. Pada hari ini itu yang memimpin adalah Tuan Syekh Sila Laut Haji Ibrahim. Nah, setelah itu ada acara makan bersama. Daging yang tadi kita sudah kurban daripada kerbau itu dimasak dan disantap oleh masyarakat seluruhnya. Sedangkan daging yang tadi kita potong itu dibersihkan dan kemudian disantap bersama. Sedangkan kerbau yang sudah dijahit kembali seperti kerbau sedia kala itu dihantarkan ke laut, sehingga makhluk laut juga ikut menikmati kurban itu bersama-sama. Setelah itu pulang dan kemudian ada doa penutup. Rangkaiannya seperti itu. Acara kenduri ini dikoordinir Rusdi dan Tuah sebagai ketua panitia. Dari Deli Serdang, Tim Mata Expos melaporkan.